Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi maliki adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marra zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzatu 'anil ismiyati wal jihad fil zaman wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usiti wa anfusakum bi taqwallahil mannan. Belum itu. Al-qail fi kitabihil Qur'an. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tutur kata yang patut kita ucapkan melainkan rasa puja-puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya Allah pada saat ini, pada detik ini, pada momentum yang berbahagia ini, umat muslim dari seluruh penjuru dunia, dari beragam suku, beraneka budaya, bermacam warna, pria maupun wanita, berkumpul memenuhi panggilan Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Mereka datang ke tanah suci memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan hanya milikmu, dan juga kerajaan tiada sekutu bagimu. Dan umat muslim lainnya yang tidak melaksanakan ibadah haji ikut larut dalam menyambut hari besar hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Seluruh umat muslim turut mengucapkan kalimat takbir, tahmid maupun tahlil seraya sebagai wujud ketaatan dan pengakuan seorang hamba atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haji adalah perjalanan spiritual seorang hamba dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini ia mustaqbilul kiblat, menghadapkan arahnya kepada kiblat, maka sekarang ia mustaqbilul kiblah, mustaqbilul Ka'bah. Sekarang ia telah berada di rumahnya, Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Maka sejatinya seorang yang telah berhaji adalah seorang yang telah mengunjungi rumah Allah, bertamu kepadanya, mendapat jamuan dari hidangannya. Seorang yang telah melihat kebesaran dan keagungan Allah. Al-Quran menyatakan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka selalu menyebut nama Allah.
maka sejatinya, seharusnya, sepantasnya setelah berhaji seseorang tidak lagi melihat ada kebesaran, ada keagungan pada dunia dengan segala problematikanya. Ia akan melihat harta benda duniawi itu kecil, jabatan itu kecil, popularitas itu kecil, disanjung orang tidak membuatnya menjadi rembulan, terus bersinar dan bersinar. Karena yang besar adalah apa yang ada pada Allah. Orang yang mendapatkan populer di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Masalah pengorbanan dalam lembar sejarah kita diingatkan pada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika orang ini telah membuat sejarah besar yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat Islam, yaitu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan istrinya Hajar bersama Nabi Ismail putranya. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang gersang, suatu lembah yang tandus, tidak ada pohon tumbuh sebatang pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahai Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat yang paling asing. Tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah Allah itu dengan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengartikannya dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas warzuq ilaihim minat thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian dari manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki sumber kehidupan. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air kian kemari sambil berlari dari kecil di antara bukit Sofa dan Marwah, dan ini biasa kita sebut dengan sa'i, termasuk dalam rukun ibadah haji. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail pun mendapat dan memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah, dan datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail. Datang rezeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota yang aman dan makmur, yaitu kota Mekah. Berkat doa Nabi Ibrahim dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat, kota Mekah yang aman dan makmur diberikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 126. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagian dari negeri yang aman dan sentosa, dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita memperoleh bukti yang jelas bahwa kota Mekah hingga saat ini memiliki kemakmuran yang melimpah. Jamaah haji dari seluruh penjuru dunia memperoleh fasilitas yang cukup selama melakukan ibadah haji maupun umroh. Hal itu membuktikan bahwa tingkat kemakmuran modern dalam tatanan pemerintah dan ekonomi serta keamanan hukum
sebagai faktor utama kemakmuran rakyat yang mengagumkan, yang semua itu menjadi dalil bahwa doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, semua kemakmuran itu tidak hanya dinikmati oleh orang Islam saja. Orang-orang yang tidak beragama Islam pun ikut menikmati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala man kafara fa umatihi summa turruhu ila adabin nar wa bi'sal masir." Dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa api neraka. Dan itulah seburuknya tempat kembali. Surat Al-Baqarah ayat 126. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita peringati saat ini dinamai dengan Idul Kubra, Idul Kurban. Yang artinya adalah hari raya memotong hewan kurban. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Setelah titel Al-Khalil disandangnya, malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menjadikan Ibrahim sebagai kekasihmu? Padahal ia disibukkan oleh urusan kekayaannya dan keluarganya." Allah berfirman, "Jangan menilai hamba Ibrahim itu dengan ukuran lahiriah. Tengoklah isi hatinya dan amal baktinya." Sebagai realisasi dari firman ini, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan pada para malaikat untuk memuji keimanan serta ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak membuatnya lalai dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kepada Nabi Ibrahim mencapai 12.000 ekor ternak. Itu adalah suatu jumlah yang menurut orang di zamannya itu tergolong milioner. Dan ketika pada suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Ya Ibrahim, milik siapakah ternak ini?" Maka dijawabnya adalah, "Hadza lillah, ini kepunyaan Allah, tapi kini ia masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga." Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah, itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia umur 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler ini dinyatakan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, yakni, "Qala ya bunayya inni ara fil manam inni asbahuka fanzur ma tara." Qala ya bati al-matumar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian Nabi Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat 122. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang anak, dan sang ibu silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail pun tidak tergoyah oleh bujuk rayu setan yang ingin untuk membatalkan niatnya itu. Mereka tidak terpengaruh sedikit pun untuk mengurungkan niatnya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Ibrahim pun melempar iblis dengan batu untuk mengusirnya pergi. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar jumroh. Hadirin jamaah ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang ayah belum juga mengayunkan pisau di leher putranya, Ismail mengira ayahnya ragu, seraya ia melepaskan tali pengikat di tangannya. Agar tidak muncul suatu kesan atau image yang buruk terhadap sejarah bahwa sang anak menurut untuk dipaksa untuk dikorbankan oleh bapaknya. Dan ia pun meminta ayahnya mengayunkan pisau sambil berpaling supaya tidak melihat wajahnya. Nabi Ibrahim pun memantapkan niatnya, dan Nabi Ismail pun pasrah bulat-bulat seperti ayahnya yang telah tawakal. Sedetik setelah pisau nyaris digerakkan, tiba-tiba Allah berseru dalam firman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya yang tidak usah diteruskan, yaitu penghormatan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi keduanya, ayah dan anaknya, memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan mereka, Allah menyembuhkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai korban, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 7-10. Wa fadainahu bidzabhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna fil akhirin. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Dan juga demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihannya tidak ada bandingannya dalam sejarah umat Islam. Malaikat Jibril kagum, seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pun menjawab, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sejarah pertamanya korban di hari raya Kurban yang kita peringati pada pagi hari ini. Allah sungguh Maha Penyayang. Korban yang dikorbankan tidak usah anak kita, cukup binatang ternak, baik kambing, sapi, kerbau maupun yang lainnya. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling besar dalam sejarah umat Islam. Dalam sejarah umat manusia itu membuat Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi dan rasul yang besar, dan juga mempunyai arti yang besar. Dari sejarahnya itu, maka lahirlah kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat umat muslim dengan air Zam-Zam yang tidak pernah kering. Sejak ribuan tahun yang silam, sekalipun setiap harinya dikuras berjuta-juta liter. Sebagai tonggak jasa seorang wanita yang paling sabar dan tabah, yaitu Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha, bahwa hakikatnya manusia adalah sama, yang membedakan adalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban. Di samping itu, kesan atau intiba yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan tanpa riset, harus disambut dengan tekad sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim, istri dan anaknya telah meninggalkan contoh bahwa bila perlu jiwa sendiri pun haruslah dikorbankan demi melaksanakan perintah-perintah Allah. Hadirin jamaah ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktibar kedua yang dapat kita tarik dari peristiwa tersebut adalah kegigihan setan yang terus-menerus mengganggu manusia agar membangkang dari ketentuan ilahi. Setan senantiasa terus-menerus menyeret manusia dalam jurang kejahatan dan kehancuran. Allah sendiri mengatakan kepada kita, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Yang artinya, dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang ketiga adalah
Bila dilihat dari unsur gizinya, mengandung suatu arti bahwa makanan di samping halal harus juga diutamakan juga masalah gizinya. Sungguh, sempurnanya agama Islam ini yang memikirkan dari berbagai sisi. Hadirin jamaah ibadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepatlah apabila perayaan ibadah ini digunakan untuk membuka kesediaan kita untuk berkorban bagi negeri kita tercinta ini. Negeri yang tidak pernah lepas dirubut dan dirundung kesusahan. Dalam kondisi seperti ini, sepertinya dan sebenarnya kita banyak berharap dan mendoakan. Mudah-mudahan para pemimpin kita, elit-elit kita, dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok, tapi juga kepentingan bangsa dan negara. Mengorbankan untuk kepentingan bangsa tidaklah mudah. Berjuang dalam mensejahterakan umat memang memerlukan keterlibatan dari semua pihak. Hanya orang-orang bertakwa yang mampu melaksanakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikr. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad wa ala malaikati wa rasulika wa anbiya'ikal muqarrabin. Allahumma an khulafai rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wa khudh man khadala al muslimin wa dakmir a'da-ad-din wa bi kalimatika ila yaumiddin. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wal fitan wal mi'ah ma dhahara minha wa batan an baladina hadha Indonesia wa an sa'iril muslimina amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wasqullaha ma yazidkum wa la dzikrullahi akbar.